Berikut ini Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengenalan Anda akan kebenaran, serta akan merubah sudut pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Kita ingin belajar firman Tuhan. Kalau sudah buka Alkitab, saudara, mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal ke-15. Saya akan melanjutkan atau saya ingin pick up dari apa yang kita dengarkan minggu lalu dan sepanjang minggu sejak Pastor Ellen Mayer mengkhotbahkan Lukas 15. Saya baca beberapa kali dan ada beberapa hal yang muncul di benak saya, di hati saya. Saya pikir saya ingin share dengan saudara pada siang hari ini, tadi pagi atau kemarin. Teman-teman di bagian production tanya apakah saya akan pakai papan tulis, apakah saya akan punya PowerPoint dan lain sebagainya. Most likely saya katakan saya tidak akan perlu PowerPoint atau papan tulis, karena saya hanya ingin sedikit curhat dengan saudara. Boleh? Lukas pasal ke-15, saya akan bacakan dulu beberapa ayat yang mungkin tidak asing lagi, dan kalau saudara minggu lalu ada beberapa hal yang saudara sudah tahu minggu lalu, dan buat saudara yang tidak mendengarkan ini sekaligus saudara bisa mengejarnya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kata biasanya di situ tidak biasa-biasanya. Walaupun kata itu bunyinya biasanya, tapi kalau biasanya orang berdosa dan pemungut cukai datang mendengarkan Yesus, berarti itu bukan perkara yang biasa. Dan kata biasa ini aja, kata biasanya ini, mereka datang mendengarkan Yesus membuat saya berpikir beberapa hari. Apa yang Yesus lakukan? Lifestyle seperti apa yang Yesus jalankan sebagai seorang rabi, sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemuka agama. Kehidupan seperti apa yang dia jalankan sehingga orang-orang yang dikucilkan masyarakat begitu menyukai dia dan begitu menghormati dia. Dan mereka sering datang mendengarkan dia. Kata biasa di sini tidak sebiasa itu. Kemudian yang kedua dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yang minggu lalu kita dengarkan khotbah Ellen Mayer bicara tentang respon Yesus terhadap komplain yang mereka sampaikan kepada Yesus. Tidak seharusnya dia bergaul dengan orang berdosa, tidak seharusnya dia makan dengan mereka dan lain sebagainya. Ini jawaban atau ini respons saya pada Yesus. Ayat ketiga dikatakan, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, saya tidak akan bacakan cerita tentang anak yang hilang, karena minggu lalu kita dengarkan tentang cerita anak yang hilang tersebut. Dan dalam ketiga cerita ini merupakan respons Yesus kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat yang menyela atau yang menyerang Yesus karena dia bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Dan sebagai responsnya, Yesus menjelaskan pada dia atau pada mereka tiga cerita tadi tentang tiga kehilangan hal yang terjadi. Dan minggu lalu kita dengar panjang lebar tentang anak yang hilang, betapa betapa Bapa yang digambarkan di situ mengasihi anaknya. Pada waktu anaknya minta hak yang tidak seharusnya atau belum seharusnya dia minta. Mengharapkan warisan pada saat sang ayah belum mati atau belum meninggal, merupakan sesuatu yang sangat kurang ajar.
Nah, minggu lalu kita belajar, kita dengar tentang the amazing grace. Bagaimana seorang bapa mengasihi anaknya, menantikan anaknya kembali, walaupun anaknya melakukan hal-hal yang sangat menyakiti hatinya. Nah, di dalam ketiga cerita tadi, saudara temukan bahwa berulang kali digambarkan bahwa setiap kali Tuhan atau Sang Bapa atau orang yang merasa kehilangan itu menemukan apa yang hilang, ada pesta yang sangat besar. Ada sukacita yang sangat besar. Amin? Saudara temukan itu. Nah, dan di dalam cerita ini, karena ketiga cerita ini merupakan respons Yesus kepada orang-orang yang menyerang dia. Mengapa dia bergaul dengan orang berdosa? Yesus sebenarnya ingin menggambarkan pada mereka bahwa betapa berharganya apa yang terhilang tersebut. Saudara, kalau pagi hari ini tadi saya, misalnya saya katakan pada saudara bahwa, bolehkah saudara bantu saya cari salah satu kancing saya yang terlepas waktu tadi saya masuk ke dalam, dan minta saudara bantu saya cari. Mungkin saudara akan berusaha mencari sebentar, dan kemudian karena tidak ketemu saudara berkata, ya sudahlah kancing doang. Akan berbeda respon saudara kalau saya bilang itu karena cincin pernikahan saya yang 2 karat beratnya hilang dan jatuh di lantai. Respon saudara segera akan berubah, walaupun setelah saya ngomong itu mungkin saya bilang, biar perhatiannya ke sini, saudara mungkin akan bergumul untuk tetap fokus ke depan, karena saudara akan sibuk mulai melihat di sekitar saudara. Betapa atau berapa besar nilai apa yang hilang tersebut pada saudara yang menentukan reaksi saudara. Nah, Yesus berusaha menjelaskan pada orang-orang ini, loh, kalian bisa bereaksi seperti ini karena tidak mengerti betapa berharganya apa yang hilang itu bagi saya. Dia berusaha menjelaskan bahwa, look, it means to me so much. Saya ingin bicara pada saudara, saya beri judul, saya ganti-ganti judulnya dari sejak kemarin malam. Saya beri judul, The God I Know. Tuhan yang aku kenal. Tuhan yang aku kenal. Ada 3 pesan atau 3 pikiran yang saya ingin bagikan pada saudara. Yang pertama, saya temukan waktu saya baca ayat yang keempat, kalau saudara kembali pada Lukas pasal yang ke-15. Ayat keempat daripada Lukas pasal ke-15. Karena saya belajar, waktu kita belajar penelanan Alkitab dengan Bapak Ian Will selalu berkata, kita perlu menemukan pola yang berulang kali diceritakan di dalam perumpamaan yang berbeda-beda. Pola pertama, surga bersukacita pada saat apa yang hilang ditemukan kembali. Itu pola yang terus-menerus diulangi. Dan pola kedua yang saya temukan diulangi adalah ayat keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukan kembali. Katakan sampai. Oke, lihat ayat ke-8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita, membangunkan suaminya, membangunkan anaknya, membangunkan tetangganya, mengumpulkan kampungnya mungkin, untuk mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya kembali. Katakan sampai di sini. Di dalam, walaupun saya tidak baca cerita anak yang hilang, sudah tahu ceritanya, bahwa bapaknya tidak menyerah, sampai anaknya kembali. Ada pola yang berulang di sini, yang memberitahukan pada saya bahwa, the God I know is a God who will never stop until He finds me. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak akan pernah berhenti sampai Dia menemukan saudara. He will never stop until He finds you. Ketiga cerita ini menggambarkan pada saya bahwa Dia adalah Tuhan yang seperti ini. Dia kehilangan domba, Dia rela tinggalkan apa saja untuk pergi mencari yang hilang. Dikatakan sampai. Saudara, kata sampai itu bisa mahal. Sampai dia menemukannya. Sampai bisa bicara soal harga yang sangat amat mahal. Tidak ada persyaratan yang lain, dia hanya berkata, hanya satu kondisi, yaitu sampai aku menemukannya kembali. Waktu wanita yang kehilangan mata uang ini, dia bisa rela lakukan apa saja sampai dia menemukannya kembali. Itu merupakan pola yang saya temukan. As if sepanjang minggu ini saya begitu bergejolak di hati saya. Sebenarnya Tuhan berkata kepada saya terus menerus, I will never stop. Aku tidak akan pernah berhenti sampai aku menemukan apa yang aku cari. Dan saya mulai merenungkan sepanjang minggu ini apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan saya. Saya temukan bahwa prinsip ayat ini bekerja betul dalam kehidupan saya. Kalau sudah tahu, waktu saya selesai SMA, saya sempat tinggalkan rumah orang tua saya, tinggalkan gereja, tinggalkan negara ini, pergi. Bukan hanya saya ingin cari pendidikan yang lebih baik.
Salah satu alasan saya pergi karena saya ingin kabur daripada rumah. Saya ingin kabur, I just want to go. Saya ingin kabur, saya ingin pergi saja. Tapi saya temukan bahwa dia tidak pernah berhenti mengejar saya. Dia tidak berhenti sampai dia menemukan saya. Long story short, saya kembali. Saya seperti ada tangan-tangan Tuhan yang muncul di mana-mana. Saya sempat ada di tempat-tempat yang begitu gelap, saya berpikir, well, Tuhan gak ada di situ karena dia ada di gereja. I thought he wasn't there. But finally, saya kembali. Nah, saya ingin cerita selalu bagian setelah saya bertobat. Setelah dia temukan saya bertobat. Saya menyerah. Saya bertobat. Saya mulai terlibat pelayanan. Saya mulai terlibat pelayanan persekutuan doa mahasiswa di kota saya. Saya terlibat pelayanan di Eropa. Dan kemudian, saya masih ingat tahun 89, pada saat di Eropa kami terlibat pelayanan yang lebih besar. Saya ikut panitia di situ. Pastor Jeffrey ada di situ. By the way, waktu itu Pastor Jeffrey, pelayanannya Singers dan WL, worship leader, kalau saudara belum tahu. Ini rahasia buat saudara, jangan kasih tahu siapa-siapa. Pastor Jeffrey main bass, Pastor Jeffrey main drum, he's multitasking, he preach, he sings, he lead worship. Kita nggak tahu kapan hari itu akan tiba, di mana Pastor Jeffrey akan memimpin pujian kembali. Mudah-mudahan sebelum Tuhan Yesus datang. But yang saya mau cerita adalah saya terlibat pelayanan di situ, saya sudah ditemukan, saya terlibat pelayanan di situ. Tapi yang saudara mungkin tidak tahu dan banyak teman-teman saya tidak tahu adalah bahwa di waktu itu ada sesuatu yang belum saya really let go. Every now and then setiap kebaktian selesai, kita mengalami hadirat Tuhan dan saat semua orang sibuk, kemudian saya nyelinap keluar dan di belakang tenda, karena kebaktiannya di tenda, di belakang tenda ada sedikit hutan, dan saya cari kemudian ada pohon yang ada, dan saya keluarkan simpenan saya, dan saya cabut salah satu batang, dan saya mulai nyalakan, dan saya bersembunyi di balik pohon, dan menikmati momen-momen pribadi saya. Dan saya berpikir bahwa Tuhan ada di tenda di situ, dan dia tidak ada di sini. Saya pikir saya bisa kabur sebentar. Karena saya bergumul, saudara, setelah saya bertobat, saya bergumul untuk bisa melepaskan kenikmatan beberapa saat setelah makan siang. Yang masih ketawa kelihatannya masih sakau. Saya berpikir bahwa, well, I love you God, saya kembali kepada Engkau, I'm coming home, but this part masih susah. Saya berpikir, lebih baik saya masuk ke surga masih dengan rokok di tangan daripada tidak masuk sama sekali. I wish Tuhan, you stop right there. Engkau mengejar saya cukup lama, you just stop right there. I give you my life. But this part, pergumulan saudara mungkin berbeda-beda. I wish he will stop right there. Kalau saudara ngerti apa yang saya katakan, you know he will never stop. Walaupun dia tidak menghalangi, saya berharap, saya berpikir dia akan halangi saya di depan tenda di mana saya mengadakan kebaktian supaya saya tidak keluar melakukan apa yang saya ingin lakukan. Well, dia tidak halangi saya. Demikian juga cerita anak yang hilang, sang bapak yang hatinya hancur tidak berkata, you know what son, you don't want to go out. Engkau tidak mau keluar dari rumah ini karena semua yang kau butuhkan ada di rumah ini. Kalau engkau keluar, kau pasti sengsara. You know what, you better don't go out. Dia tidak lakukan itu. Walaupun hatinya hancur. Dia tahu semua yang terbaik ada di rumah ini. Waktu anaknya berkata, berikan bagian warisanku. Dia berpikir, is that what you want? Dia tidak menghalangi. Dia tidak menghalangi. Dia tidak menghalangi. But I want you to know, walaupun dia tidak menghalangi, dia tidak membiarkan kau pergi tanpa mencari engkau. That's the God I know. Dia tidak meninggalkan saya sendirian di situ. Melakukan apa yang saya lakukan. Berharap dia tidak ada di situ. Sekarang kalau saya lihat ke belakang, saya bayangkan sebenarnya dia mungkin berkata, is that what you want? Okay, let's go out. Dia liatin saya yang sedang, dia berdiri di situ. Well, is that what you want? He will never stop until he finds you. You wish dia stop di hari Minggu waktu engkau pergi gaul sendiri. You wish dia stop di komsel atau di date-mu waktu engkau pergi bergaul dengan teman-teman.
You wish dia tidak ada di situ. Waktu engkau bergumul melakukan apa yang engkau tidak seharusnya lakukan. But let me tell you. Memang dia tidak akan menghalangi engkau. Karena dia sudah memberikan pilihan bebas kepadamu. But he also wants you to know. He will never stop looking for you. Dia tidak akan pernah berhenti mencari engkau. Sampai dia menemukan engkau kembali. Karena itu yang Alkitab saya catat. Dia akan lakukan apa saja. Sampai ia menemukannya kembali. Yang kedua, pikiran yang kedua. 1 Samuel pasal ke-17. 1 Samuel pasal ke-17. Untuk pikiran yang kedua, ini ada dua bagian firman Tuhan yang saya ingin ajak saudara lihat sebentar. 1 Samuel pasal ke-17. Saya akan membaca ayat ke-34 dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat ke-34 berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap jangkutnya, lalu menghajarnya. Ingat, yang dia tangkap jangkutnya ini bukan kambing dan bukan kucing. A lion. Dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Satu lagi ayat yang lain dulu, sebelum saya mulai bagikan poin saya yang kedua. Amos pasal ketiga. Amos pasal ketiga. Ayat ini Hana ingatkan kepada saya, pada saat saya berbagi dengan dia apa yang saya ingin bagi kepada saudara hari ini. Amos pasal ketiga, ayat ke-12. Kita baca ini ayat ini dulu, kemudian saya akan jelaskan apa yang ada di hati saya tentang poin yang kedua ini. Sudah ketemu Amos? Ada di Alkitab, percayalah. Amos ada di Alkitab. Walaupun hanya beberapa pasal. Ada Amos, ada. Ada, percaya, ada. Udah ketemu belum? Sudah kelihatan, soalnya kalau dari sini kelihatan. Ada Amos. Amos di mana? Kelihatan. Udah ketemu? Masih 3 orang yang baru ketemu. Sudah ketemu belum? Oke. Ayat ke-12 berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dikatakan bahwa gembala ini akan melepaskan seperti seorang gembala melepaskan domba yang sedang digigit, diambil oleh singa, seperti tadi Daud katakan, bahwa walaupun hanya dapat 2 tulang betis dan sepotong telinga saja, gembala itu akan terus bertarung, mempertahankan apa saja yang tersisa. Saudara, apa yang saya ingin katakan pada saudara, kemungkinan secara teologis, kalau membedah Alkitab tidak sepenuhnya benar, karena 2 ayat yang tadi, yang di Samuel maupun yang ini ada di konteks yang berbeda. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa ini. Dikatakan dalam 2 cerita yang tadi kita baca, bicara tentang seorang gembala yang akan bertarung habis-habisan mempertahankan dombanya. Get it? Bisa nangkep ya? Dikatakan bahwa Daud tadi bercerita bahwa rajaku, dia bicara sama Saul, saya kalau domba saya direbut, diambil oleh singa, aku akan pergi melakukan apa saja. Saudara harus sangat marah, geram, dan frustasi, baru saudara tidak mikir lagi kalau yang kau hadapi ini singa. Betul nggak? Kalau saudara pakai akal saudara berpikir, nyawa saya lebih mahal daripada domba, dan lain sebagainya. Saudara penuh dengan pertimbangan, saudara tidak akan lakukan apa yang Daud katakan. Daud lakukan apa yang lagi tidak dia pertimbangkan. Dia berkata, aku geram, aku marah, aku akan lakukan apa saja, aku cabik-cabik janggutnya. Itu saudara pasti dalam saat-saat sangat geram. Sama seperti banyak istri yang cabut janggut dan rambut suaminya. Ada di sini? Gak ada yang ngaku kan? Saudara, kalau saudara ngamuk, saudara mungkin lakukan seperti itu. Daud cerita bahwa dia seperti itu kalau dia lihat singa mencuri dombanya.
Dan dikatakan gembala yang kedua di Amos tadi. Kalaupun cuma dapat tinggal 2 betis, padahal 4 kan kakinya. Tinggal 2 dan dapat telinga sedikit pun, seorang gembala will never give up. Nah, waktu saya cerita apa yang ada di hati saya merasakan discontent, ada sesuatu yang gelisah di hati saya waktu saya cerita. Hana cerita tentang ayat ini, bagaimana ayat ini mengubah kehidupannya. Bertahun-tahun silam waktu ayat ini datang kepada dia. Mungkin many of you felt the same way. Engkau berpikir mungkin, wow, aku ini cuma tinggal sedikit, mungkin cuma tinggal telinga, cuma tinggal sedikit. I'm not worth to be fought for. Aku tidak lagi layak untuk pantas gembalaku yang agung mengorbankan segala-galanya untuk menyelamatkan aku. Let me tell you, this is the God I know. He will never give up on you. First, He will never stop until He finds you. Dia tidak akan pernah berhenti sampai dia temukan saudara. Kedua, dia tidak akan pernah menyerah untuk memperjuangkan, membawa saudara kembali. He will never give up on you. Kalaupun saudara berpikir, wah hidup saya sudah terlalu berantakan. I'm too much into pieces. Saya itu seperti domba yang sudah tercabik-cabik hidup saya. Pernikahan saya tercabik-cabik. Kehidupan saya, masa lalu saya, pergaulan saya tercabik-cabik. Sudah hancur berantakan. Let me tell you, gembalamu yang agung sedang berkata, kalaupun cuma dapatkan sepotong kecil dari kau, I will never give up on you. Don't you give up on yourself. Kau bergumul mungkin dalam seksualitasmu. Kau bergumul dalam kekudusanmu. Kau bergumul dalam kehidupanmu. Kau bergumul dalam kejujuranmu. Kau bergumul dalam berbagai hal. Don't you ever give up on yourself. Karena dia tidak menyerah. To fight for you. Hana cerita bagaimana ayat ini memerdekakan dia. Saya masih ingat bertahun-tahun. Pergumulan saya paling berat di Eropa adalah hidup dalam kekudusan. Setelah beberapa tahun saya sadar, I can't give up. Alkohol, judi, rokok, I give up. Saya beruntung saya dulu tidak pernah sentuh drugs karena saya tahu kalau saya sentuh itu sulit untuk saya bisa lepas. Saya beruntung berulang kali saya hampir dicoba atau dijebak untuk memakai. Saya bisa menjaga diri. Tapi pergumulan paling berat adalah hidup sebagai seorang laki-laki sendirian di Eropa. TV di atas jam 9 malam, apalagi weekend, warnanya biru semua. Untuk saudara hidup jujur kepada Tuhan. You wish Tuhan stop di depan pintu kamar saudara. Dan saudara bisa sendirian di dalam. He never stop to knock at your door. Dia tidak pernah berhenti. And He never give up on you. Dia tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Don't you give up on yourself. Berulang kali saya merasa, wah, I guess inilah perjalanan saya. And I got to stop here. I can't be any better. Saya tidak layak untuk dipertaruhkan oleh gembala yang agung, mempertaruhkan segala-galanya untuk menyelamatkan aku. He will never give up on you. Poin saya yang terakhir. Mazmur 139. Mazmur 139. Makanya Elmeyr katakan is amazing grace. Kasih karunia yang luar biasa dahsyat. Buat seorang anak yang tidak layak dapatkan apapun juga yang sudah menghabiskan segala-galanya. That's called amazing grace. Mazmur 139 saya akan bacakan buat saudara. Ditulis oleh Daud. Pasal yang sangat terkenal, saya yakin saudara kenal. Pasal ini saya bacakan buat saudara. Yang pertama dikatakan begini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Banyak istri yang mengharap suaminya seperti Tuhan seperti ini. Mengerti sebelum dia ngomong. Tapi suami kita bukan Tuhan. Makanya nggak bisa ngerti, udah dikasih tahu pun nggak ngerti. Ayat kelima, dari belakang dan dari depan kau mengurung aku, dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu.
Just to realize that you understand me so deeply. Dikatakan bahwa untuk mengerti itu saja udah sulit bisa diselami. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah atau kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari daripada hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua yang tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besarnya jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Saya berhenti dan sampai di sini. Daud berkata, kemanakah aku harus pergi Tuhan menjauhi engkau? Daud berkata, aku pergi ke tempat yang paling dalam, laut yang paling dalam. Engkau tetap ada di situ. Naik ke tempat yang paling tinggi, seandainya aku bisa terbang, engkau pun ada di situ. Bersembunyi di tempat yang paling gelap, berharap Tuhan engkau tidak ada di sini. Ternyata Tuhan ada di sini. Even in your darkest moment, He's telling you, I will never leave you, nor forsake you. Dia tidak akan pernah meninggalkan kau. Message saya yang ketiga, there's nowhere you can hide where He won't find you. There's nowhere you can hide from God. Tidak ada tempat yang bisa engkau bersembunyi di mana Dia tidak akan temukan engkau. Nah, hari ini undangan saya pada saudara adalah berhenti bersembunyi dan datang pada Dia. Saya tidak tahu di mana saudara berada saat ini, hari ini. Mungkin saudara tidak seperti domba yang hilang dari kandangnya pergi ke tempat jauh, tersesat. Mungkin kau ada dalam rumah seperti mata uang tersebut. Kau tidak jauh, kau ada dalam rumah. Cuma saudara tidak ada di tempat di mana seharusnya kau berada. Kau tidak ada di dalam panggilan yang seharusnya kau berada. Kau tidak ada di dalam pelayanan, kau tidak ada dalam kehidupan yang seharusnya kau bisa jalankan. Untuk itu pun, He will still find you and will not give up on you. Dia akan ketuk di pintu hatimu. Mengingatkan panggilannya dalam kehidupanmu. Mengingatkan kasihnya dalam kehidupanmu. Mungkin kau berulang kali kau bercoba, bahkan kau tidak lagi percaya pada dirimu sendiri. Sehingga engkau menyerah akan hidupmu sendiri. Hari ini Tuhan ingin berkata, I'm not giving up on you. Hari ini, kalau kau tahu Tuhan sedang berbicara pada engkau. Hari ini, sebelum kau terima perjamuan kudus, kau bisa datang kembali kepada Dia. Kau yang belum pernah percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, kau terhilang, kau tersesat, kau bisa panggil Dia. Namanya Yesus. Dia akan gendong kau. Dia tidak akan berkata bahwa waktu Dia temukan kau, Dia akan berkata, what are you doing here? Don't I tell you? Dan lain sebagainya. Waktu bapaknya menemukan anaknya kembali, dia tidak berkata, see, I told you. Tidak seharusnya engkau tinggalkan rumah. Dia tidak menguliahi anaknya. Yang dia lakukan adalah, he forgets about everything. Melupakan apa yang di belakang. Dia peluk anaknya. Dan dia merayakan apa yang ada di depan. Surga bisa merayakan kau hari ini. If you come back to Him. Pejamkan mata saudara sebentar. Hatimu
tertulis namaku, wajahmu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Oh, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sambil setiap mata terpejam sebentar, kalau engkau tahu Tuhan bicara pada engkau pagi hari ini, mungkin sudah selama ini lari daripada Dia. Saya nggak tahu berapa lama engkau berlari. Kau lari daripada Dia. Atau mungkin kau belum pernah ada di posisi di mana engkau berada hari ini. Sepertinya Tuhan bicara pada engkau pribadi. Apa yang kau dengarkan ini mungkin pernah engkau dengarkan sebelumnya. Tapi belum pernah berbicara pada engkau sebegitu pribadi sebagaimana hari ini. Hari ini, kau sadar bahwa kau tersesat, kau terhilang. Kau ingin kembali. Kau ingin kembali kepada Tuhan. Kau sadar bahwa di dalam Tuhan kau bisa temukan segala janji dan semua yang terbaik yang Bapa-Mu di surga sediakan dan berikan bagi engkau. Yesus mengorbankan segala-galanya buat engkau. Dia tidak akan pernah berhenti seperti seorang gembala yang akan mengorbankan dan rela dan siap mengorbankan segala-galanya untuk merebut engkau kembali. Hari ini Dia sedang menantikan engkau. Bahkan kalau engkau berpikir hidup aku terlalu hancur untuk bisa diselamatkan. Pernikahanku terlalu hancur untuk layak diselamatkan. Masa laluku terlalu berantakan untuk pantas dikasih kesempatan. Even you don't even trust yourself. You gave up on yourself. Hari ini Tuhan sedang berkata pada engkau, I don't give up on you. I don't give up on you. I do not give up on you. I will never stop until I find you. Kalaupun hari ini saudara tidak meresponi Dia, Dia akan berkata, I will never force you, but yet I will never stop until I find you. Hari ini, kalau engkau ingin meresponi Dia, kita akan bersama-sama mengambil keputusan yang akan memudahkan kehidupanmu. Karena engkau mengizinkan kasih itu datang melimpahi engkau. The amazing grace buat setiap kita yang tidak pantas dan tidak layak menerima. Tidak seorang pun kita yang cukup pantas dan cukup layak untuk menerima apa yang Kristus berikan. Sebentar lagi kita akan memperingati pengorbanan itu. Dan sebelumnya kalau engkau ingin mengambil keputusan itu, sebentar lagi pada perhitungan ketiga saya mau sudah angkat tangan saudara. Apakah sudah pertama kali menerima Dia? Atau saudara ingin kembali kepada panggilanmu? Ingin kembali kepada Dia, hal-hal yang selama ini you wish He would stop going after you. Hari ini engkau sadar, He will not stop, and He doesn't give up on you. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu, 1, 2, 3, angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Wow. Wow, siapa lagi angkat tanganmu tinggi di luar juga? Turunkan tangan saudara. Mari kita ucapkan doa kita. Saudara semua yang hadir, bersama-sama kita katakan doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku tahu bahwa Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menyerah, mengejar aku, menemukan aku, sampai aku kembali kepadamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan yang menyelamatkan aku, memberikan aku kesempatan untuk memulai segala sesuatu baru, mempercayai aku, memberikan janji dan masa depan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Aku terima anugerah tersebut, menjadikan Kau Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupanku. Ampuni aku. Aku menerima keselamatan ini hanya di dalam nama Yesus. Inilah akhir dari pengajaran kami. Kami yakin apa yang Anda dengar akan menumbuhkan iman, memotivasi, serta memberikan kepada Anda inspirasi untuk membuat keputusan dengan benar, karena masa depan Anda tergantung dari keputusan-keputusan yang Anda buat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Jakarta Praise Community Church, klik di www.jpcc.org, dan untuk mendapatkan resources lainnya dari Jakarta Praise Community Church, Anda dapat menghubungi Insight Unlimited atau klik di www.insight-unlimited.com.